3. Perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan, yaitu paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Poin 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu PNS, kemudian pekerja di sektor swasta, dan Bapak Ibu yang bekerja di bidang apapun. Berikut akan sampaikan informasi terbaru pasca disahkannya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Bapak Ibu sekalian. Mana Bapak Ibu ya di undang-undang ini mendapatkan hak-hak istimewa saat ibu melahirkan dan juga suami memiliki hak istimewa. Kita akan bahas ini. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Di hari Selasa 4 Juni semalam, Bapak Ibu sekalian, resmi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak telah disahkan dalam rapat paripurna DPR menjadi undang-undang ya. Dan ini tentu menjadi kabar baik bagi Bapak Ibu, hal mana di dalam undang-undang ini ada hak-hak istimewa yang diberikan kepada ibu dan suaminya. Yang pertama ini kita coba lihat di salah satu pasal ayat ketiga. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan dengan ketentuan 1. Paling singkat 3 bulan pertama dan 2. Paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu sekalian bahwa seorang ibu yang baru saja melahirkan bisa cuti hingga 6 bulan dan gajinya tetap akan dibayarkan oleh pemberi kerja. Apakah itu kemudian pemerintah atau sektor swasta atau BUMN ya. Nah, di dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa pemberi kerja wajib memberikan izin cuti kepada pekerjanya. Itu diatur bahwa minimal itu adalah 3 bulan pertama dan nanti apabila ada hal tertentu diperbolehkan hingga 6 bulan dengan catatan ada surat dokternya tadi. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, di undang-undang ini juga diberikan hak cuti kepada suami ya, cuti kerja selama 2 hari mendampingi istri bersalin atau melahirkan. Kemudian di pasal 5-nya disebutkan ini hak-hak yang menjadi hak seorang ibu. Setiap ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan B tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian, tidak ada kewenangan bagi pemberi kerja untuk menghentikan. Ini dijamin dalam undang-undang di pasal 5 ini ya. Kemudian dilanjutkan di pasal lain ya terkait dengan jaminan kesejahteraan dan juga hak dari seorang ibu yang baru saja melahirkan. Di ayat keduanya disebutkan, setiap ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A berhak mendapatkan upah. Nah, ini ketentuannya ya, secara penuh untuk 3 bulan pertama, baik PNS, P3K maupun BUMN serta yang bekerja di sektor swasta, maka 3 bulan pertama ya ini wajib masih mendapatkan gaji secara penuh. Kemudian apabila ternyata diperpanjang sampai 6 bulan, maka ketentuannya di bagian B, secara penuh untuk bulan keempat dan 75% dari upah untuk bulan kelima dan keenam. Inilah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk seorang ibu yang baru saja melahirkan dan suaminya tadi diberikan hak cuti 2 hari mendampingi istri ketika melahirkan atau mengalami keguguran. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan informasi validnya berikut saya sampaikan cuplikan ya pengesahan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terhormat Yaya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Hukum dan HAM RI, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan putusan atas rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan, semula rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun
2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Ketua Komisi 8 DPR RI untuk menyampaikan laporannya. Kami persilakan. Pokok-pokok pengaturan dalam rancangan undang-undang yang disepakati oleh Komisi 8 DPR RI bersama dengan pemerintah antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan judul dari rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak menjadi rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Rumusan judul ini disepakati dengan mempertimbangkan kohesivitas dengan batang tubuh rancangan undang-undang. Kedua, penetapan definisi anak dalam rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan, khusus definisi anak pada 1000 hari pertama kehidupan, dan bukan secara umum definisi anak mengikuti definisi yang terdapat dalam perundang-undangan yang ada. 3. Perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan, yaitu paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Poin 4. Perumusan cuti bagi suami yang mendampingi istri dalam persalinan, yaitu 2 hari dan dapat diberikan tambahan 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan pemberi kerja. Bagi suami yang mendampingi istri yang mengalami keguguran, berhak mendapatkan cuti 2 hari. Poin 5. Perumusan tanggung jawab ibu, ayah, dan keluarga pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Demikian pula tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan terdiri dari 9 bab, 46 pasal, yang pengaturannya meliputi hak dan kewajiban, tugas dan wewenang penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendanaan, serta partisipasi masyarakat. Hadirin peserta sidang paripurna yang kami hormati, demikianlah penjelasan Komisi 8 DPR RI atas proses pembahasan rumusan norma dalam rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Harapannya rancangan undang-undang ini dapat disetujui pada pembahasan tingkat 2 di rapat paripurna DPR RI hari ini dan selanjutnya dapat dikirimkan ke Presiden Republik Indonesia untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebelum mengakhiri penjelasan Komisi 8 DPR RI ini, saya atas nama Komisi 8 DPR RI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyelesaian pembahasan naskah rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Terima kasih kepada Ketua Komisi 8 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Berdasarkan laporan Ketua Komisi 8 RI bahwa terdapat 8 fraksi, yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, dan fraksi P3 menyetujui RUU tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan, semula rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui dengan catatan sebagaimana yang telah disampaikan dalam laporan Komisi 8 DPR RI dan juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Islan sebagai anggota dari fraksi PKS yang menyampaikan apa yang menjadi pandangan dari fraksinya. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?
Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.